Selamat siang, kembali lagi dengan saya Yosela dalam CNBC News. Sejauh ini, Ibu Kota Jakarta merupakan epicentrum dalam penyebaran virus corona di Indonesia, yang memiliki lebih dari 1.000 kasus terkonfirmasi. Indonesia kini memiliki tingkat kematian sebesar 8,9% dengan 2.092 kasus terkonfirmasi dan 191 kasus kematian, serta 150 kasus berhasil sembuh. Sementara, secara global sudah ada 205 negara dan teritorial yang terdampak virus corona, dengan 1.199.232 kasus terkonfirmasi, 246.174 kasus sembuh, dan 64.662 kasus meninggal menurut data Worldometers. Kasus terbanyak berada di Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, dan Cina yang tidak memiliki penambahan kasus baru. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes akhirnya merilis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes ini ditekan oleh Menkes Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020 yang berisi 19 pasal. Dalam Permenkes ini disebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Berikut sejumlah poin penting terkait dengan pelaksanaan PSBB dari Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB. Pembatasan kegiatan pada pasal 13. 1. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pengecualian pembatasan terdapat pada pasal 13 ayat 7. Usaha berikut mendapat pengecualian saat PSBB, tapi harus tetap menjaga jumlah minimum karyawan dan pengaturan jarak orang agar mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Yang pertama, kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN dan perusahaan publik. Yang kedua, perusahaan komersial dan swasta. Ketiga, perusahaan industri dan kegiatan produksi. Dan yang keempat, logistik dan transportasi. Berita terakhir datang dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa ada 3 jenis masker yang bisa digunakan untuk memerangi virus corona atau COVID-19, yakni masker kain, masker bedah, dan masker N95. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan pihaknya baru saja merampungkan kajian standar penggunaan masker. Masker kain bisa digunakan oleh masyarakat umum saat berada di tempat umum dan berinteraksi. Masker kain terbuat dari kain minimal 3 lapis yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan bila sudah basah bisa diganti. Pengguna masker ini bukan hanya untuk individu sendiri, tetapi juga bisa diberikan kepada orang lain sebagai bentuk solidaritas karena ingin melindungi diri dan orang lain. Ujarnya dalam konferensi pers online Sabtu 4 April 2020. Kedua, masker bedah. Masker ini digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menangani pasien yang sakit. Selanjutnya, masker N95, yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien dengan resiko tinggi. Untuk dokter dan perawat gigi ditekankan untuk menggunakan masker N95. Kami ketahui beberapa tenaga dokter gigi yang gugur, maka dari itu disarankan menggunakan masker N95. Sementara tenaga medis yang tangani pasien yang tak beresiko tinggi dan infeksi menggunakan masker bedah, ungkap Wiku Adi Sasmito.
Wiku Adhisa Smito pun ikut mengimbau agar masyarakat mematuhi larangan mudik pemerintah dan menerapkan physical distancing untuk melawan penyebaran virus corona di Indonesia. Masyarakat yang sudah terlanjur mudik harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari atau di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah daerah. Terangnya oleh Wiku Adhisa Smito. Sekian CNBC News pada siang ini. Saya Yosela mohon undur diri dari hadapan Anda.